Halo semua, apa kabarnya? Semoga semua sehat ya. Minggu kemarin saya divaksin lagi loh. Vaksinasi kali ini adalah yang kedua. Jadi dengan ini proses vaksinasi saya sudah selesai. Seperti yang pertama, saya berangkat ke tempat vaksinasi dengan bis kampus bareng teman-teman kerja. Waktu yang pertama habis divaksin saya nggak ngerasa apa-apa. Tapi habis yang kedua ini, bagian tangan yang disuntik kerasa pegal. Oh ya, habis divaksin saya dapat 2 bungkus Indomie dan telur rebus loh. Di hari yang sama ada acara makan-makan lagi di kantor saya. Kali ini acara makan-makannya untuk rayakan lebaran ya. Selama hari lebaran saya banyak makan makanan yang berlemak seperti opor ayam, rendang, dan lain-lain. Habis lebaran saya maunya makan makanan yang ringan aja, tapi waktu di acara itu makanannya makanan berlemak lagi. Enak sih, tapi saya takut tekanan darah saya naik. Kalau orang Jepang suka makan-makan di izakaya. Nah, kalau orang Indonesia kayaknya suka buat acara makan-makan di tempat kerja ya. Terus minggu kemarin saya harus bayar pajak motor lagi. Tahun sebelumnya saya lupa, jadi saya kena denda. Nah, kali ini saya ingat bahwa bulan ini saya harus bayar pajak. Motor yang saya pakai dibeli atas nama istri, jadi saya harus bawa KTP istri dan nggak bisa pakai fasilitas drive-thru. Saya datang sekitar jam 7.45 di kantor Samsat. Terus fotokopi dokumen dan isi formulir. Habis itu saya harus tunggu sampai nama saya dipanggil. Habis dipanggil, saya dapat dokumen pembayaran, terus bayar pajaknya. Oke, itu tadi catatan harian saya minggu kemarin. Sebenarnya minggu kemarin anak laki-laki dari pemilik rumah tempat tinggal saya menikah loh. Saya dapat undangannya, tapi karena ada banyak pekerjaan, saya nggak bisa hadir di acara pernikahannya. Sebagai gantinya, saya pergi ke rumah pemilik rumah untuk ucapkan selamat atas pernikahan anaknya. Terus saya juga nggak lupa untuk kasih amplop ya. Amplop ini maksudnya adalah goshugi. Keluarga pemilik rumah tempat tinggal saya berasal dari suku Betawi. Katanya pernikahan anaknya diadakan dengan adat Betawi. Sebenarnya saya mau lihat langsung karena belum pernah lihat upacara pernikahan adat Betawi. Tapi kerjaan minggu kemarin benar-benar banyak jadi susah ya. Anak dari pemilik rumah masih muda banget, mungkin sekitar 23 tahunan ya. Di Indonesia mungkin banyak orang yang nikah di umur 20 tahunan, termasuk saya. Saya dan istri nikah di tahun 2006. Saya udah pernah cerita ya. Dulu saya umur 26 tahun dan istri saya 25 tahun. Acara pernikahan saya diadakan pakai adat Sunda. Jadi banyak sekali ritual yang harus saya dan istri lakuin. Contohnya, saling suap makanan, saling kasih minum, ritual pecahin telur pakai kaki, robek ayam, dan lain-lain. Saya maunya acara pernikahan yang sederhana aja, tapi karena permintaan orang tua, jadi acaranya harus besar-besaran ya. Mungkin ini masalah yang dihadapi oleh orang Indonesia zaman sekarang. Katanya banyak anak muda Indonesia yang sebenarnya mau acara pernikahan yang sederhana aja, tapi mereka nggak bisa putuskan acara pernikahan mereka sendiri. Pengaruh orang tua di acara pernikahan di Indonesia masih besar ya. Dalam video kali ini saya mau ngomongin tentang masalah seputar pernikahan di Indonesia, terutama masalah yang dihadapi oleh anak muda zaman sekarang. Saya bukan anak muda lagi sih, tapi mungkin masih bisa cerita sedikit tentang tema ini dari sudut pandang saya. Soalnya saya termasuk generasi Y yang ada di tengah-tengah antara generasi X dan Z. Sebelum saya ngobrol lebih jauh, saya jelasin sedikit tentang generasi X, Y, dan Z ya. Gampangnya, generasi X itu generasi yang lahir di tahun 70-an. Terus generasi Y itu generasi yang lahir di tahun 80-an dan generasi Z itu generasi yang lahir tahun 90-an sampai sekarang. Kalau di zaman generasi X, umur pernikahan itu masih muda ya. Jadi waktu itu banyak orang Indonesia yang nikah di umur belasan tahun. Contohnya orang tua istri saya. Ibu mertua saya itu waktu nikah umurnya 15 tahun loh. Kalau generasi sekarang kayaknya cenderung lebih lama ya. Katanya sih sekarang orang Indonesia banyak yang nikah di antara umur 25 sampai 35 tahun. Angka-angka itu udah mulai dekati umur nikah di Jepang ya. Sekarang anak-anak muda di Indonesia punya pilihan lebih banyak dalam hidup dan kayaknya mulai banyak anak muda yang pilih kerjaan atau hal lain dibanding dengan pernikahan.
Nah, anak-anak muda yang belum nikah ini juga kadang direpotkan dengan pertanyaan dari saudara-saudara mereka. Biasanya setiap kali ketemu dengan saudara pasti selalu dapat pertanyaan, kapan nikah atau kok belum nikah gitu. Terus kalau mau nikah, nanti ada masalah yang lain. Misalnya masalah yang tadi saya sebut di awal, yaitu acara pernikahan yang harus sesuai dengan kemauan orang tua. Jadi di Indonesia kayaknya masih banyak orang tua yang mau tunjukin kondisi keluarganya lewat acara pernikahan anaknya. Jadi orang tua akan malu kalau mereka nggak bisa adakan acara pernikahan anaknya secara besar-besaran. Seperti yang tadi dijelasin di awal. Sudah biaya kelasnya mahal, harus beli buku pelajaran yang ditentukan sekolah, dan juga harus repot-repot pergi ke sekolahnya. Padahal sudah berusaha, tapi tetap tidak bisa berbicara bahasa Indonesia. Kalau les privat, kita harus cari guru yang cocok dengan kita. Tapi ada juga guru yang tidak bisa berbahasa Jepang. Dan terkadang, kita harus membayar uang transportasinya juga. Lagi pula, bagi orang yang tinggal di desa, akan lebih susah untuk pergi ke sekolah. Banyak yang berpikir, asalkan kita sekolah atau les privat, kita akan langsung jadi bisa berbicara. Tapi itu salah. Apa boleh buat ya? Karena memang masih sedikit sekolah yang mengajar dengan sungguh-sungguh, berkualitas, dan memenuhi harapan. Kadang-kadang, ada hal yang tidak dimengerti, dan gurunya tidak bisa menjelaskan dengan baik. Dan terkadang, murid hanya mempelajari buku yang ditentukan oleh sekolah, padahal tanpa guru pun bisa dilakukan. Maka dari itu, kita buat tempat di mana orang Jepang bisa belajar bahasa Indonesia. Inilah Japanesia Live College. Guru-gurunya memiliki level JLPTN 2 ke atas. Kalian bisa belajar dengan laptop atau handphone di mana saja dan kapan saja. Bisa belajar tata bahasa, kepenulisan, lalu ada juga program free talk dan sebagainya. Pelajarannya diunggah ke website, jadi siapapun bisa menontonnya di waktu yang diinginkan. Dan tentu saja bisa diunduh agar bisa dilihat secara offline. Para murid bisa bertanya kepada guru kapanpun, agar bisa langsung memahami pelajaran yang masih sulit dimengerti. Tentu saja, kalau hanya lewat dunia maya, kurang bisa merasakan ikatan dan kebersamaannya. Maka dari itu, kadang-kadang kita adakan acara nongkrong ramah tamah antara murid-murid dan guru-guru Japanesia. Maupun Anda seorang pemula atau level menengah yang ingin meningkatkan kemampuannya, sekarang Anda bisa segera melakukannya, bahkan dengan dana yang terjangkau. Anda masih ragu? Jumlah murid kami sudah lebih dari 100 orang sejak kami buka. Silahkan cek website kami ya.